Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Mahira Zulfa Indonesia dari Fakultas Hukum dengan NPM 2510050. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas kewarganegaraan. Hari ini saya akan mempresentasikan pemahaman saya terkait materi hak dan kewajiban setiap warga negara. Bayangkan sebuah negara jika warga negaranya tidak mendapatkan hak dan kewajiban, tentunya akan sangat kacau. Karena itulah kita butuh memahami apa arti menjadi warga negara untuk mendapatkan hak dan kewajiban. Sekarang ini sedang banyaknya kasus pelanggaran hak dan kewajiban yang kita temui di Indonesia. Jadi sebenarnya apa sih hak dan kewajiban itu? Sebelum ke inti, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai warga negara yang nantinya akan melakukan hak dan kewajiban di negara Indonesia. Warga negara ialah individu yang secara hukum menjadi anggota suatu negara dan tinggal di dalam wilayah kekuasaannya, atau bisa disebut juga dengan citizen. Warga negara juga atau citizen ini dapat berasal dari dua aspek. Yang pertama ada penduduk asli, yang kedua ada hasil naturalisasi. Hasil naturalisasi ini yaitu proses menjadi warga negara melalui mekanisme hukum. Jadi, setiap warga negara ini berhak mendapatkan perlindungan, namun juga terkait oleh kewajiban setiap negara. Adapun juga kewarganegaraan yang tentunya beda dengan warga negara, karena kewarganegaraan ini mengacu pada status pribadi yang menetapkan hak, perlakuan khusus, dan tugas seorang individu dalam suatu negara. Ini bisa disebut juga dengan kewarganegaraan sebagai status hukum sekaligus identitas. Jadi, kewarganegaraan ini bukan hanya soal legalitas, tetapi juga tentang identitas diri sebagai bagian dari komunitas bangsa. Cara kita agar bisa memperoleh kewarganegaraan itu ada beberapa asas perolehan kewarganegara. Itu ada 5. Yang pertama ada ius soli atau berdasarkan tempat kelahiran. Itu biasanya kita bisa langsung menjadi kewarganegaraan asal tempat kelahirannya harus di dalam kekuasaan negara Indonesia. Yang kedua, ius sanguinis berdasarkan keturunan. Terus juga ada naturalisasi, proses hukum menjadi warga negara. Biasanya itu dari warga negara asing yang akan menjadi warga negara Indonesia. Selanjutnya ada registrasi administratif, prosedur administratif yang sederhana, dan incorporation of teritori akibat masuknya wilayah baru ke dalam suatu negara. Selain itu juga ada persoalan baru yang dapat muncul kewarganegaraan. Yang pertama ada bipartite, seseorang memiliki dua kewarganegaraan. Apartheid, seseorang tidak memiliki kewarganegaraan. Ada dalam pasal 26 ayat 1 UUD 1945 dijelaskan bahwa warga negara Indonesia atau WNI adalah orang Indonesia asli dan juga orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Itu artinya selain mereka yang lahir dari orang tua Indonesia, seseorang juga bisa menjadi WNI melalui mekanisme kewarganegaraan. Ada pula materi hak. Hak adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan diterima oleh warga negara. Hak warga negara ini merujuk pada pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya, persamaan kedudukan di depan hukum dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada perlakuan berbeda berdasarkan jabatan, status sosial, kekayaan, atau golongan tertentu. Contoh kasusnya itu yang pertama ada seorang pejabat tinggi misalnya terlibat korupsi. Meskipun ia memiliki kedudukan tinggi, ia harus tetap melalui proses hukum sama seperti warga negara lainnya. Penyidikan, penuntutan, persidangan, dan menjatuhkan hukuman. Contoh kasus yang kedua ialah seorang pengendara motor dari keluarga biasa dan seorang pengusaha yang kaya sama-sama melanggar lampu merah. Keduanya wajib tetap dikenakan sanksi tilang tanpa pengecualian. Ada pula hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak yang terkandung dalam pasal 27 ayat 2 yang berbunyi negara menjamin bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang manusiawi. Hak ini mencakup kesempatan kerja, upah layak, dan juga perlindungan tenaga kerja. Contoh kasusnya itu PHK pesangon.
Jadi seseorang karyawan ini bekerja selama 10 tahun di sebuah perusahaan, tapi kemudian di PHK secara tanpa pesangon. Dalam kasus ini, karyawan tersebut dapat mengajukan gugatan ke Dinas Tenaga Kerja atau Pengadilan Hubungan Industrial karena PHK tanpa kompensasi, melanggar hak pekerjaan atas penghidupan yang layak. Ada pula kasus lain yang masih terkait dalam pasal ini. Contohnya, pekerjaan diberi upah jauh dan di bawah upah minimum regional atau UMR. Ini melanggar hak atas pekerjaan yang layak. Pemerintah wajib menindak perusahaan serta memastikan pekerjaan menerima penghasilan sesuai standar minimum. Yang ketiga, ada hak ikut serta dalam pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan juga berkewajiban ikut serta dalam pembelaan negara. Bentuknya tidak selalu angkat senjata, bisa juga melalui pendidikan bela negara, menjadi bagian dari sistem pertahanan sipil atau mendukung keamanan nasional sesuai kemampuan. Contoh kasusnya itu ialah program pelatihan bela negara. Mahasiswa atau masyarakat umum mengikuti program bela negara yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan. Program ini tidak bersifat wajib tetapi merupakan salah satu wujud pelaksanaan hak. Contoh kasus lain ada juga ketika terjadi bencana atau ancaman, warga turut membantu melalui relawan, donasi, ataupun kegiatan pertahanan sipil seperti menjaga keamanan lingkungan. Ini juga merupakan bentuk pembelaan negara yang sah. Dari yang saya sudah jelaskan tadi, itu menunjukkan bahwa negara menjamin kesempatan bagi seluruh warga negara untuk hidup aman, bebas berpendapat, mendapatkan pendidikan, hingga menikmati kesejahteraan sosial. Ada pula kewajiban warga negara. Selain hak, warga negara juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Yang pertama ada menaati hukum dan pemerintah yang berada dalam pasal 27 ayat 1. Yang kedua ada ikut serta dalam pembelaan negara 27 ayat 3 dan berperan dalam pertahanan dan keamanan pasal 30 ayat 1. Nah, menaati hukum dan pemerintahan dalam pasal 27 ayat 1 ini berbunyi setiap warga negara wajib mematuhi hukum, peraturan, dan kebijakan pemerintah yang berlaku. Ketaatan hukum ini adalah dasar terciptanya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Contoh kasusnya itu ketika seorang pelanggar menerobos lampu merah, meski alasannya terburu-buru atau alasan yang penting lainnya, ia tetap harus dikenakan tilang. Kasus ini menunjukkan bahwa setiap warga negara tanpa melihat status sosialnya wajib menaati aturan lalu lintas sebagai bagian dari ketaatan terhadap hukum. Contoh kasus lain yaitu tidak membayar pajak. Seorang pedagang atau pengusaha dengan omset tertentu wajib membayar pajak. Jika dengan sengaja tidak melapor atau menghindari pajak, ia bisa dikenakan sanksi pidana. Ini menunjukkan bahwa kewajiban menaati hukum termasuk mematuhi kewajiban perpajakan. Telah melanggar pemerintah saat pandemi, misalnya melanggar aturan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Warga negara yang tetap melanggar kerumunan dikenakan sanksi karena melanggar kebijakan pemerintah demi keselamatan umum. Selanjutnya ada ikut serta dalam pembelaan negara yang terkandung dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi warga negara wajib ikut serta dalam pelaksanaan bela negara. Pembelaan negara tidak selalu berarti ikut berperang, tetapi bisa dilakukan dalam berbagai bentuk sesuai kemampuan warganya masing-masing. Contoh kasusnya itu ada ancaman perang atau terorisme. Jadi setiap warga negara itu dalam kondisi darurat bisa diminta membantu sesuai profesinya. Jadi misalnya itu ada tenaga medis merawat untuk korban, yang kedua ada teknis membantu sistem komunikasi, yang ketiga warga umum untuk membantu evakuasi. Telah berperan dalam pertahanan dan keamanan yang terkandung dalam pasal 30 ayat 1 yang berbunyi pasal ini menegaskan bahwa pertahanan dan keamanan negara adalah tugas bersama antara TNI dan kepolisian beserta warga negara. Peran warga negara bersifat sipil membantu menciptakan keamanan di lingkungan masyarakat. Contoh kasusnya ini warga negara sukarela ikut ronda malam untuk menjaga keamanan lingkungan. Ini adalah kontribusi langsung dari pertahanan dan keamanan sesuai amanat pasal 30.
serta kerjasama dalam penanganan ancaman. Misalnya ketika polisi mengimbau warga untuk tidak menyebarkan informasi hoaks ataupun provokasi yang dapat mengganggu keamanan. Warga yang mematuhi dan membantu melawan misinformasi berarti berperan dalam keamanan negara. Tidak hanya warga negara yang harus memenuhi kewajiban, tetapi negara juga harus memenuhi kewajiban untuk menjamin hak warga negara. Karena hubungan antar warga negara dan negara itu bersifat timbal balik. Berdasarkan UUD 1945, negara wajib menjamin kebebasan beragama dalam pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah sesuai agamanya dan kepercayaannya itu. Maknanya itu, jadi negara itu tidak boleh memaksa warga negara untuk memilih atau mengganti agama. Terus juga negara harus melindungi setiap warga negara dalam menjalankan ibadahnya kepercayaan masing-masing. Terus juga ada negara wajib mencegah tindakan diskriminasi atau ujaran kebencian, kekerasan terhadap pemeluk agama tertentu. Negara juga harus menyediakan ruang aman bagi keberagamaan dan keyakinan. Contoh penerapan di Indonesia itu, pemerintah mengamankan tempat ibadah dari ancaman teror atau perusakan. Negara memberikan izin pembangunan rumah ibadah sesuai prosedur, dan negara menindak tegas tindakan intoleransi, persekutuan agama, atau larangan beribadah tanpa dasar hukum. Selanjutnya, membiayai pendidikan dasar dalam pasal 31 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Jadi, pendidikan dasar dari SD dan SMP atau sederajat adalah wajib untuk seluruh anak di Indonesia. Tujuan utamanya itu agar tidak ada anak Indonesia yang putus sekolah karena alasan ekonomi, dan juga mewujudkan pemerataan pendidikan seluruh Indonesia. Yang tiga, menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Ada dalam pasal 31 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini maksudnya negara harus memiliki satu sistem pendidikan nasional yang berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. Terus juga sistem ini mencakup standar kurikulum nasional, standar kompetisi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, penilaian, pengelolaan administrasi dan pendidikan. Sistem pendidikan nasional juga harus menyeimbangkan pengetahuan iptek, nilai moral, keimanan dan ketakwaan, kecerdasan dan keterampilan. Tujuannya untuk membentuk warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan juga berkarakter, serta mewujudkan pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada kata atau perkataan yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.